Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus itu dahsyat. Amin. Buka kitab kita sama-sama 1 Samuel 24. Hari ini kita masih ada dalam pembahasan hak-hak warga kerajaan. Dan hari ini kita mau bicara tentang warga kerajaan yang hidup dalam pengampunan. 1 Samuel 24 mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Ada ayat yang panjang yang kita mau pelajari, kisah tentang Daud dengan Saul. Karena hari ini saya mau bicara tentang warga kerajaan yang hidup dalam pengampunan. Karena saya pelajari dalam hidup ini, pasti ada saja yang membuat kita kecewa. Betul? Dalam hidup ini pasti ada saja yang bisa membuat hidup kita benci. Betul? Dalam hidup ini ada saja pasti yang bisa membuat hati kita sakit. Betul? Saudara pernah kecewa? Pernah sakit hati? Pernah benci? Jangan coba bilang sama saya, oh saya gak pernah sakit hati. Jangan-jangan lu gak punya hati kali. Iya kan? Sama seperti orang tabrakan. Gila lu, yang satu geger otak, yang satunya lagi enggak. Iya, terang aja dia gak punya otak katanya gitu. Saudara, kalau saudara pernah ngalamin kecewa, saudara pernah ngalamin hati sakit, saudara pernah ngalamin sesuatu yang menjengkelkan, saya mau beritahu artinya saudara normal. Jadi jangan saudara pikir bahwa kalau saya udah jadi Kristen, kalau saya udah bertobat, kalau saya sudah melayani Tuhan, gak akan lagi tuh ada perasaan-perasaan begitu. Gak bisa. Kita tetap mengalaminya. Hanya bedanya, kalau kita belum di dalam Tuhan, reaksi kita berbeda. Artinya gini, kalau kita kecewa, kita baki tuh orang. Kita kecewa, kita balas. Kita kecewa, kita dendam, ya kan? Tetapi ketika kita sudah di dalam Tuhan, ketika kita kecewa, kita ampunin. Ketika kita kecewa, kita nggak mikirin. Aduh, pendeta dulu saya kalau disakitin orang, pendeta 3 hari 3 malam nggak tidur. On. Ya kan? Nah, orang yang nyakitin saudara tidur enak-enak, ngiler lagi. Nah, lu di sini nggak bisa tidur, ya kan? Tetapi ketika kita sudah ngerti firman, ya kan? Ketika kita disakitin, ketika kita dikecewain orang, reaksi kita sudah berbeda. Jadi bukan keadaan yang berbeda, reaksinya yang berbeda. Saya nggak mau saudara menghakimi diri saudara sendiri, karena saudara mikir gini, ini masih ada yang nggak beres nih. Kok saya bisa ya masih kecewa ya? Kok saya bisa ya masih sakit hati ya? Kok saya masih bisa jengkel ya? Loh, normal. Amin. Cuman bedanya, reaksinya berbeda. Orang dunia kalau kecewa reaksinya bales lah, ya kan? Orang dunia kalau kecewa mulai fitnah lah, mulai maki orang lah. Tapi kalau kita enggak, ya kan? Karena kita mau hidup dalam apa? Pengampunan. Nah, ini yang kita mau pelajari. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukan kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Saudara bisa ada gambaran ya. Ada sebuah gua, Daud masuk di bagian dalam. Tiba-tiba Saul mules. Habis minum broklak sekali dia. Dia ingin, itu kata iklan bilang BAB, ya kan? Saul juga nggak tahu malu lagi. Bukan dia agak ke dalam, di depan itu dia pikir, gua ini nggak ada yang lihat, ya kan? Dia main berdiri aja di situ, dia duduk di situ, dia selesaiin aja di situ, ya kan? Nah, tahu nggak saudara? Kalau kita di mulut gua, kita nggak bisa lihat ke dalam karena gelap, betul? Tapi yang dari gelap sangat gampang melihat yang terang. Ngerti saudara? Jadi Saul nggak bisa lihat ada Daud, tapi Daud bisa lihat ada Saul. Sampai sini saudara kira-kira ada gambaran nggak? Ya kan? Oke. Jadi mereka sekarang dua-dua sedang ada dalam goa. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Daud tahu persis apa yang dikerjakan oleh Saul. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca jubah Saul.
Lalu berkata dia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni apa? Menjamah dia, sebab dialah orang yang apa? Diurapi Tuhan. Dan dikatakan apa? Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang, padahal itu nyerangnya paling gampang. Saya gak enak juga ceritanya, tapi ini kejadian yang memang Alkitab catat. Bayangin, orang lagi, itulah ya, orang Belanda bilang magnet second, ya kan? Itu orang lagi magnet second kan, maksudnya lagi, ya itulah, jangan disebut-sebut lah gitu ya kan. Orang itu lagi, ya, itu kalau dikejar, itu kan paling mantap. Betul nggak? Dia mau lari juga nggak mungkin, ya kan? Masa mau lari, malu dong, ya kan? Kan posisinya sedang tidak ada dalam posisi untuk berlari. Jadi, aduh, makanya yang ikut Daud udah nafsu aja nih, sikat. Dia nggak bisa buat apa-apa, nggak mungkin dia lari kok. Masa raja nggak pakai apa-apa main lari aja kan, malu dong. Yang bener dong, ya kan? Jadi ini benar-benar dalam posisi yang lemah banget gitu. Dan juga lagi nggak ada pengawal. Mana ada orang terus dikawal gitu. Lalu juga nggak ada yang kawal. Pengawal-pengawalnya semua pasti di luar gua. Jadi sudah bisa bayangin nggak? Iya kan? Ini bayanginnya memang nggak bagus sih, cuman ya bagaimana dong? Memang firmannya bilang begitu. Tapi posisinya buat saya ini benar-benar anugerah luar biasa. Karena Daud benar-benar penuh dengan pasukannya, bisa berbuat apa saja, jangankan potong puncak jubahnya, potong lehernya juga bisa, saudara-saudara. Karena dia lagi sendiri, ya kan? Lagi dalam posisi tidak untuk menyerang, tidak untuk melawan. Nah, orang-orangnya Daud langsung bilang, kita sikat. Daud bilang, aku tidak bisa menjamah orang yang Tuhan urapi. Pertanyaannya, emangnya Daud gak sadar berkali-kali dia mau dibunuh sama Saul? Emangnya Daud gak sadar berkali-kali Saul rancangan yang jahat buat dia? Gak sadar berkali-kali Daud telah diperlakukan secara tidak adil sama Saul? Tetapi yang menarik, Daud melepaskan pengampunan buat Saul. Amin. Karena saya pelajari di sini, kalau sudah lihat di bagian pendahuluan, salah satu masalah yang terbesar dalam kekristenan adalah apa? Kebencian, kedendaman, dan apa? Kepahitan dalam hati. Tadi sudah saya jelaskan kan, dalam hidup ini pasti ada yang mengecewakan, ya kan? Dalam hidup ini pasti ada yang menjengkelkan, pasti ada yang menyakitkan, sehingga yang seringkali menghambat berkat, yang seringkali menghambat sukacita kita, tiga hal itu. Apa? Kebencian, kedendaman, dan apa? Kepahitan. Ya kan? Untuk setiap saudara, saudara harus ingat. Mertua saudara boleh mengecewakan saudara, tetangga saudara boleh mengecewakan saudara, ipar saudara boleh mengecewakan saudara, tapi saudara jangan sampai benci, jangan sampai dendam, jangan sampai ada kepahitan. Anak-anak muda, bisa saja pacar saudara tinggalin saudara, bisa aja pacar saudara digait orang, ya kan? Tapi saya mau bilang sama saudara, tetap, ya kan? Jaga hati saudara, jangan benci, jangan dendam, jangan sampai ada kepahitan. Karena selalu saya bilang, di mana ada benci, di mana ada kepahitan, di mana ada dendam, di situ pasti ada setan. Betul? Di mana ada kebencian, di mana ada dendam, di mana ada kepahitan, di situ pasti ada setan. Saudara mau bilang sama saya udah penuh Roh Kudus, pendeta. Minggu lalu saya udah dibaptis Roh Kudus sama pendeta dari Jepang itu, pendeta. Tapi kalau saudara ada benci, ada dendam, ada kepahitan, ada setan yang nongkrongin di hati saudara itu. Amin. Sampai sini saudara ngerti maksud saya. Makanya jaga betul. Nggak boleh ada benci, nggak boleh ada dendam, nggak boleh ada kepahitan. Ya kan, tadi saya sudah bilang, yang namanya kecewa, yang namanya jengkel, yang namanya sakit hati itu normal, tapi jangan disimpan. Langsung lepaskan apa? Pengampunan. Nah, saya pelajari salah satu masalah yang terbesar dalam kekristenan adalah kebencian, kedendaman, dan kepahitan di dalam hati. Sehingga banyak orang yang sudah bertobat, bahkan sudah melayani, namun tetap tidak dapat apa? Mengampuni. Nah, ini jelek. Ada banyak orang sudah bertobat, tapi tetap gak bisa ngampuni. Makanya ada banyak hamba Tuhan misalnya nyerang hamba Tuhan lain, ada banyak gereja nyerang gereja lain, ada banyak orang seneng jelekin orang lain. Kenapa? Karena sebetulnya hatinya gak bersih. Dalam hatinya masih ada benci, dendam, dan kepahitan. Iya kan? Nah, seorang yang tidak dapat mengampuni,
buat saya adalah seorang yang diragukan pertobatannya. Jangan bilang sama saya sih modelnya memang begini pendeta. Orang baik sama saya bisa baik. Tapi kalau orang jahat sama saya, tidak ada tempat di hati saya. Itu bukan karakter, itu bagian dari pertobatan. Kalau orang sudah bertobat, nggak mungkin bisa dendam di hatinya. Kenapa? Karena kita bilang, kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Amin. Jadi kalau kita sadar, kan saya sudah diampuni oleh Bapa. Berarti kita juga punya semangat untuk apa? Mengampuni. Nah, sekali lagi saya ulangi buat saudara, buat saya, seorang yang tidak dapat mengampuni adalah seorang yang apa? Diragukan pertobatannya. Nah, saya mulai dulu dari kedendaman. Kenapa kita tidak boleh hidup dalam kedendaman? Ya, yang pertama saya pelajari, karena kedendaman merupakan beban yang berat. Allah tidak menciptakan manusia dengan sebuah tempat yang bernama kedendaman di hati. Artinya kedendaman adalah sesuatu yang tidak diciptakan Allah untuk manusia. Sehingga secara kedokteran, kalau seorang itu dendam, maka fungsi adrenalin dalam darahnya, fungsi jantungnya, fungsi peredaran darah, semua berjalan tidak sehat. Makanya setiap saya mau berdoa buat orang yang cancer, pasti saya tanya, ada dendam? 95% menjawab, bukan dendam sih, menjengkel pendeta kalau ingat orang itu. Iya kan? Yang namanya cancer, yang namanya darah tinggi, yang namanya kelainan-kelainan dalam darah, itu banyak diciptakan oleh yang namanya apa? Kedendaman. Makanya sebagai hamba Allah saya mau bilang, kalau engkau dendam, engkau bodoh. Karena engkau merusak sistem sel dalam tubuh saudara sendiri. Tahukah saudara, secara kedokteran sudah dibuktikan bahwa orang yang dendam, tingkat daya tahan tubuhnya itu jauh lebih rendah daripada orang yang hidup dengan sukacita. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Orang kalau dendam, antibodinya itu sangat menurun. Karena waktu kita dendam, maka segala sel sistem dalam tubuh kita bekerja sangat tidak normal. Orang dendam tuh nggak bisa tidur, karena bebannya terlalu berat. Ya. Yang kedua, buat saya kedendaman adalah jalan iblis. Artinya gini, Tuhan tidak pernah membuat saudara untuk dendam. Amin. Tapi setan dengan segala upayanya berusaha agar saudara dendam. Jadi kalau saudara dendam, saudara ngerti, wah ini yang setan mau dalam hidup saya. Berarti kedendaman harus kita tolak. Kedendaman harus kita lawan, karena kedendaman adalah jalan iblis. Makanya saudara bisa lihat dari buahnya. Kan Yesus kasih rahasianya kan. Dari buahnya lah kita dapat mengenal. Ya. Jadi orang dendam, coba lihat buahnya. Ada banyak orang yang karena dendam akhirnya jadi homoseks. Ada banyak orang yang karena dendam nggak mau nikah. Ada banyak orang yang karena dendam akhirnya jadi perek, ya kan? Ada orang yang karena dendam akhirnya percaya kuasa-kuasa gelap, ya kan? Kenapa? Karena intinya sebetulnya cuma sederhana. Dendam itu jalan iblis. Dan waktu kita ikuti jalan iblis, buahnya buah dari iblis, ya kan? Yang ketiga, kedendaman itu merusak. Dia merusak diri kita, dia merusak damai sejahtera kita, dan dia merusak juga hubungan kita dengan Tuhan. Coba saudara pelajari deh. Orang kalau dendam itu nggak bisa peka akan suara Tuhan. Betul? Nah, ada banyak saudara yang sudah terima, puji Tuhan, saya ngerti. Tapi ada banyak saudara yang bilang, kok saya belum bisa ya? Saya mau dengar suara Tuhan, saya doa buat orang kok kayak nggak dapat apa-apa. Ini yang saya bilang. Ketika kita dendam, itu lain ke sorga, hang. Ketika kita dendam, itu megabyte-nya terlalu tinggi. Ya kan? Kilobyte-nya, megabyte-nya itu udah terlalu tinggi. Jadi error. Ya kan? Sehingga suara Tuhan kita nggak bisa dengar, pulsa langsung habis. Ya kan? Makanya dia saya sebut apa? Merusak. Ya kan? Dan yang keempat saya pelajari, kedendaman itu akhirnya merugikan diri kita sendiri. Kedendaman itu tidak pernah merugikan siapapun kecuali merugikan diri kita sendiri, ya. Nah, selanjutnya, oke, pendeta saya tahu kedendaman sekarang. Tapi saya mau mengampuni kadangkala sulit. Nah, saya pelajari apa sih yang menghambat pengampunan sebetulnya. Ada 4 juga. Yang pertama kesombongan. Orang sombong tuh nggak bisa mengampuni.
Jadi orang kalau udah nggak bisa mengampuni itu karena sombong. Dia selalu merasa kayak harga dirinya udah diinjek-injek gitu. Biasanya orang kalau nggak bisa ngampuni bilang gini, orang kayak gitu mesti diampunin, keenakan dia dong. Nah ya kan, kenapa dia bilang keenakan dia? Karena dia merasa pride. Dia merasa saya ini hebat. Dia merasa saya udah bener, ya kan? Tapi kalau kita merasa, nah kenapa Yusuf bisa mengampuni? Kenapa Daud bisa mengampuni? Karena kerendahan hatinya. Waktu Yusuf dibilang untuk mengampuni, Yusuf bilang apa sama saudara-saudaranya? Aku inikah pengganti Allah? Betul? Iya kan? Kenapa Yusuf bilang aku inikah pengganti Allah? Karena Yusuf mau bilang begini, loh, masakan aku mau dendam? Aku ini kan juga gak sempurna. Amin. Aku kan bukan Tuhan. Saudara lihat deh, suami atau istri yang dendam sama suaminya seringkali gitu. Saya pendeta sebagai istri itu udah buat segala-galanya. Nah, karena istri merasa saya udah buat segala-galanya, susah ngampunin. Ada banyak suami kan juga gitu kan. Ya saya sih gak sempurna lah pendeta, tapi sebagai seorang suami, saya udah coba berbuat yang terbaik. Tiba-tiba istri saya buat begini. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau bilang sama saudara, jangan sombong. Karena Allah melawan orang sombong. Amin. Kita ini bisa ada sebagaimana kita ada karena anugerah. Amin. Daud bisa mengampuni Saul, kenapa? Karena kerendahan hatinya. Jadi pengampunan itu sangat dekat dengan kerendahan hati. Dan kedendaman itu buah dari kesombongan. Yang kedua, penghambat pengampunan adalah kekhawatiran. Kalau saya ampunin, nanti kalau dia terus buat begitu gimana pendeta? Loh, kan Alkitab sudah bilang, kalau Tuhan buka pintu nggak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan angkat, tidak ada yang bisa menurunkan saudara. Amin. Berarti hidup kita bukan di tangan orang. Iya kan? Orang boleh mereka-rekakan yang jahat. Tapi kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan khawatir. Daud gak bilang gini, wah nanti kalau kita biarin dia, ntar gue dibunuh lagi, ntar gue diserang lagi. Enggak. Buat dia, none of my problem. Itu bukan urusan saya. Urusan saya tahu selama hidup saya benar, Tuhan yang jaga saya. Amin. Selama hidup saya benar, Tuhan yang bela saya. Udahlah, orang mau buat apapun terserahlah. Kan begitu, ya kan? Yang ketiga, apa sih penghambat pengampunan? Tertipu oleh suara hati. Orang nggak bisa ngampunin karena gini, saya belum bisa. Tahukah saudara? Pengampunan adalah perintah, bukan permohonan. It's a command from God. It's not a request. Itu perintah dari Tuhan, bukan apa? Permohonan. Tuhan nggak pernah bilang, kalau bisa, usahakanlah sekuat-kuatnya untuk mengampuni. Tapi kalau nggak bisa, ya kita lihat saja nanti, ya kan? Gak bisa. It's command. Tapi kadang-kadang ada suara yang bilang gini, gak bisa, saya gak bisa ngampunin. Loh, ini bukan bisa gak bisa. Ini soal mau atau tidak. Kalau saya mau, Roh Kudus yang akan memampukan saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang keempat saya pelajari penghambat pengampunan, yaitu ketidakmengertian atau ketidaksadaran kita akan firman Tuhan. Makanya saya bilang tadi, seorang yang tidak bisa mengampuni adalah seorang yang saya ragukan pertobatannya. Karena orang kalau mengerti firman, maka dia mau menjadi pelaku firman. Kan begitu ya Bu ya? Pak, begitu kan Pak ya? Kalau orang udah ngerti firman, dia bukan cuma mau ikutin perasaannya sekarang. Kalau orang udah mau ngerti firman, maka yang dia mau ikuti adalah kehendak firman. Karena dia berani berkata gini, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Tahukah saudara, waktu kita mulai mengampuni, Allah mulai melepaskan berkat yang sempurna buat hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi ingat ya, saya udah bicara sama saudara tentang kedendaman, saya udah bicara tentang penghambat pengampunan, dan sekarang saya mau bicara tentang pengampunannya itu sendiri ya. Nah, saya pelajari ada beberapa hal tentang pengampunan. Nah, yang pertama saya pelajari bahwa pengampunan itu berhubungan dengan kedekatan seseorang dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pengampunan itu berhubungan dengan apa? Kedekatan seseorang dengan Tuhan. Artinya gini, makin dekat seorang dengan Tuhan,
makin mudah dia mengampuni. Artinya gini, kalau saudara masih susah mengampuni, jangan fokus pada masalah, jangan. Kalau saudara masih susah untuk mengampuni sekarang, belajar untuk lebih dekat sama Tuhan. Banyak doa, banyak baca Alkitab, banyak melayani Tuhan. Nah, makin saudara dalam Tuhan, tanpa saudara sadari, makin mudah saudara untuk mengampuni. Jadi kalau saudara susah untuk mengampuni, artinya saudara belum dekat sama Tuhan, ya kan? Dan saudara nggak usah, wah ini ada roh jahat, karena itu salah satu indikatornya. Kalau saya dekat sama Tuhan, otomatis saya bisa mengampuni. Jangan bilang sama saya, ya itu kan karakter orang beda-beda pendeta. Karakter orang memang beda-beda. Tapi orang kalau jauh dari Tuhan pasti dendaman. Walaupun di mulutnya kelihatannya manis gitu. Loh, orang senyum bukan berarti tidak dendam kan? Ada banyak orang hehehehehe, tapi di hatinya nyumpain kita, ya kan? Sama seperti belangkon. Di sininya terbuka, tapi di belakang ngepel gitu, ya kan? Ya kan? Itu yang saya bilang Kristen belangkon tuh. Iya kan? Kristen kan belangkon kan gitu kan? Di sininya terbuka nih. Terbuka, welcome gitu kan? Pas kita balik gini nih, begini dia nih. Ini. Banyak Kristen belangkon malam ini harus bertobat. Amin. Karena pengampunan berhubungan dengan kedekatan seseorang dengan Tuhan. Jadi kalau kita belum bisa mengampuni, jangan kecil hati dulu. Ayo, cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Doa lebih banyak lagi. Ya kan? Kadang-kadang kita sadar kok, aduh, ganggu banget sih nih. Aduh, saya tuh kayaknya nggak bisa terima gitu. Aduh, saya tuh masih kecewa, sakit hati, dendam gitu ya kan. Dan kita tahu ini sangat mengganggu, but we don't know what to do gitu. Kita nggak tahu mau buat apa gitu. Nah, ini yang saya mau bilang. Ayo dekat sama Tuhan. Saya dekat sama Tuhan, banyak sembah Tuhan ya kan. Kan sudah diajarin Mazmur, dinyanyiin ya kan. Ucapkan kata-kata yang membangun. Tuhan, Engkau penghiburan bagiku. Tuhan, Engkau kekuatan bagiku. Tuhan, Engkau gunung batu, benteng kekuatanku. Pokoknya kalimat-kalimat yang mengagungkan Tuhan. Tanpa saudara sadari, lama-lama segala kepahitan, kebencian, kedendaman hilang. Tuhan mulai gantikan dengan kasih dan pengampunan. Amin. Ya. Yang kedua, bicara tentang pengampunan. Pengampunan itu membutuhkan perjuangan. Memang pengampunan tuh nggak bisa gini. Dia sakitin saya, kamu sakitin saya, itu parah, udah kepukul ke otak. Memang waktu disakitin tuh, di sini tuh kayak, aduh. Sebagai hamba Tuhan, rasanya saya sering dikhianatin orang lah, diomongin orang lah, ya kan? Rasanya sering banget gitu. Dan, aduh. Kadang-kadang prinsip hidup saya kan sederhana. Loh, saya kan hamba Tuhan, saya kan cuma melayani Tuhan. Kok tega-teganya orang berbuat itu sama saya? Iya kan? Di sini tuh kayak berasa dia kan. Dan di saat seperti itu kita mesti khotbah, ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala nggak gampang. Saya ngerti. Tetapi saya bilang, Tuhan, saya kalau berdiri di mimbar, saya tidak mau jadi pemain sandiwara. Kalau saya tidak bisa mengampuni, buat apa saya berdiri di situ? Kalau saya tidak bisa melakukan firman, buat apa saya jadi pemain sandiwara berdiri di belakang mimbar begitu? Kalau saya mau melayani, saya harus bisa ngampunin. Kadang-kadang itu berat, ya kan? Terus ketemu orangnya belakang nggak tahu lagi, orangnya tenang aja gitu, ya kan? Kita di sini udah ilah Tuhan. Ilah kirim petir sambar menyambar Tuhan, biar dia mati kering di sini Tuhan, ya kan? Kadang-kadang orangnya belakang nggak tahu lagi, tenang aja gitu. Kita kayak gitu ya kan? Tapi ini yang saya mau bilang sama saudara, memang membutuhkan perjuangan. Jadi kalau saya bilang sama saya, aduh, kadang-kadang saya sampai kesel gitu, tapi udahlah saya mau ampunin. Saya mau bilang, teruskan perjuanganmu, ya kan? Roh Kudus menguatkan kita. Jadi kalau saya bilang, aduh, saya tuh mau mengampunin, kayaknya susah banget, pendeta berjuang terus, kayaknya susah banget terus. Karena memang pengampunan tidak segampang yang kita pikirkan. Amin. Kadang-kadang berat sekali. Apalagi anak-anak muda yang bilang, pendeta, dia itu my first love. Kita pacaran 8 tahun. Tiba-tiba dia tinggalin saya. Dan kecewa banget. Saya nggak mau pacaran seumur hidup. Nah, dia lagi enak-enak pacaran sama orang, nah lu yang nganggur begitu, kesian banget. Jomblo. Iya, jomblo. Iya kan? Saudara, kemarin saya lagi sampai Yulius di radio, di program apa itu namanya, Aku dan Sisi Keluarga Melayani Tuhan.
Ada seorang ibu, masih muda sih, berapa kali umurnya, 26 gitu ya, anaknya 3, dan ya 26 anaknya 3. Dia pacaran 8 tahun, dia menikah usia 22 tahun, dia pacaran 8 tahun, dan baru menikah setahun ditinggalin sama suaminya. Ditinggalin sama suaminya, dalam hati saya, yailah 8 tahun dia pacaran, baru setahun ditinggalin sama suaminya 3 bulan. Sampai anaknya udah lahir, ya kan? Sampai anaknya udah lahir, suaminya nggak tahu. 3 bulan dia balik lagi, hamil lagi istrinya, ya kan? Terus masalah, akhirnya anak kedua begitu lagi lahir, suaminya nggak ada. 6 bulan dia pergi, 6 bulan dia pergi, balik lagi, hamil lagi anak ketiga. Saya sampai bilang, Bu, suami kok pergi-pergi begitu, ibu hamil lagi. Ya ilah nih ibu aneh-aneh aja. Iya kan, bukan nggak boleh, tapi ya ingat juga dong, suami belum mantap begini, istilahnya mendaratnya belum jelas, ya kan, udah hamil lagi, iya kan. Terus sekarang akhirnya terus dia bilang, nah sekarang udah 3 tahun nih pergi nih pendeta. Dalam hati saya, terpulang anak keempat lagi. Tapi itu yang saya bilang, kadangkala ya itu nggak dendam, betul. Itu sangat tidak dendam. Itu memang kadangkala antara tidak dendam sama tolol juga mirip, ya. Kalau menurut saya itu bukan tidak dendam, itu mah very on, ya kan. Maksudnya kalau 3 bulan pergi ketahuan sih nggak apa-apa, 3 bulan pergi nggak ketahuan, 6 bulan pergi nggak ketahuan, sekarang 3 tahun pergi nggak ketahuan. Tapi yang saya mau jelaskan, lihat kan, jadi kadang-kadang kita cuma nggak ngerti. 8 tahun kita pacaran, tiba-tiba dia ninggalin saya, sakit hati. Nggak perlu. Perjuangannya memang berat, tapi kita tetap harus mengampuni. Karena kita tahu di balik hal-hal yang tidak menyenangkan selalu ada berkat yang menyenangkan yang Tuhan sediakan buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, saya pelajari pengampunan itu menyelesaikan banyak masalah. Pengampunan itu menyelesaikan banyak apa? Masalah. Tahu nggak saudara? Ada banyak masalah suami istri yang nggak bisa selesai. Dan kalau saja suami mau ampunin, atau istri mau mengampuni suami, persoalan itu bisa beres. Amin. Ada banyak persoalan di rumah, ya kan? Karena suami dendam sama istri, orang tua dendam sama anak-anak, sehingga persoalan itu nggak selesai-selesai. Ada banyak mertua dendam sama menantunya, menantu dendam sama mertuanya, istri dendam sama iparnya, dan persoalan-persoalan itu jadi parah gitu dalam rumah. Kalau saja kita mau ampunin, ya kan? Makanya Daud tidak mau dendam, ya kan? Kalau saja Daud dendam, rusak semuanya. Dan kalau saja Saul mau tidak dendam, mau tidak simpan kepahitan, mungkin persoalannya jadi lain, saudara. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Belajar mulai hari ini, Tuhan saya ngerti, dendam menciptakan banyak persoalan. Tapi kalau saya mengampuni, bukan hanya saya lebih sehat, bukan hanya saya lebih segar, bukan hanya saya lebih pekakan suara Tuhan, persoalan saya juga akan banyak bisa selesai. Amin. Ya, jangan dendam lagi. Yang keempat, saya pelajari pengampunan itu disukai oleh Tuhan. Pak, kalau Bapak mengampuni, Bapak menyenangkan hati Tuhan. Ibu, kalau ibu mengampuni, ibu menyenangkan hati Tuhan. Kalau sudah bilang sama saya, pendeta, orang brengsek kayak begitu nggak usah diampunin. Kalaupun sudah nggak mau ampunin orangnya, minimal sudah kan mau menyenangkan hati Tuhan kan? Amin. Waktu kita mulai menyenangkan hati Tuhan, kita akan mengampuni. Karena pengampunan itu sendiri menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak ingin kita dendam, Tuhan ingin kita mengampuni. Jadi pengampunan berhubungan dengan kedekatan seseorang dengan Tuhan. Kedua, pengampunan membutuhkan perjuangan. Ketiga, pengampunan menyelesaikan banyak masalah. Dan yang keempat, pengampunan disukai oleh Tuhan. Nah, saya catat sebagai penutup begini. Sebagai warga kerajaan, kita harus sadari bahwa dosa kita sudah diampuni. Amin. Karena itu, karena dosa kita sudah diampuni, biarlah kita selalu hidup dalam pengampunan. Saya mau selalu lihat Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24.
Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan apa? Alkitab bilang, kalau kamu bawa persembahan, kamu masih ada dendam, gak ada artinya, kamu mesti pulang dulu berdamai. Baru persembahanmu berkenan kepada Tuhan. Sekarang sudah lihat Matius 6, ayat yang ke-14, dan ayat yang ke-15. Alkitab bilang apa di situ? Jikalau apa? Kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan apa? Mengampuni kamu juga. Tetapi ayat yang ke-15 bilang apa? Jikalau kamu apa? Tidak mengampuni orang, maka dikatakan apa? Bapamu juga tidak akan apa? Mengampuni kesalahanmu. Jadi jelas kan? Kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni. Jadi karena kita sudah diampuni, maka biarlah kita selalu hidup dalam apa? Pengampunan. Dan kalau kita hidup dalam pengampunan, ada 3 berkat yang akan kita terima. Yang pertama apa? Kita akan hidup dalam damai sejahtera. Amin. Kalau kita mulai ngampunin, hidup kita lebih damai. Yang kedua, kita akan apa? Peka akan suara Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan menjadi jemaat yang peka akan suara Tuhan. Suara saya hanya saudara dengar ketika ibadah seperti ini. Tetapi dalam keputusan hidup saudara sehari-hari, dalam perjalanan keseharian hidup saudara, seringkali saudara harus berhadapan dengan keputusan-keputusan penting. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau kita hidup dalam pengampunan, kita akan selalu berjalan dalam apa? Berkat-berkat Tuhan. Karena orang yang mengampuni, kepadanya diperintahkan berkat Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin.